Assalamualaikum anak-anak hebat. Waalaikumsalam. Sarehat gimana? Kabarnya sehat? Alhamdulillah. Luar Biasa. Ketemu lagi ya bersama Ibu. Ini hari yang ketiga ya, pembelajaran yang ketiga setelah kemarin kita mempelajari surat At-Tin. Untuk pembelajaran sekarang hari ini proyek penguatan profil belajar ya. Sebelum itu Ibu akan siapa yang tidak hadir? Alhamdulillah ya. Kalian sehat, tadi itu juga sehat, dan semoga kita akan selalu sehat. Amin. Sebelum kita lanjut belajar, kita berdoa dulu. Baiklah, proyek penguatan profil belajar Pancasila atau P5 dan profil belajar Rahmatan lil Alamin atau PPA. Tema gaya hidup berkelanjutan dan topiknya mengurangi dampak lingkungan melalui tindakan sederhana, memanfaatkan sampah plastik seperti sedotan, apalagi plastik apa yang bisa dimanfaatkan? Nah, botol minuman atau toples bekas bisa dimanfaatkan atau didaur ulang. Baiklah, selanjutnya dimohon proyek penguatan profil belajar Pancasila atau P5. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Profil belajar Rahmatan lil Alamin. Beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, cinta ilmu, peduli sesama, peduli lingkungan, mandiri dan tangguh, kerjasama dan gotong royong, cinta damai, tanggung
integritas, dan amanah. Ada cerita ya. Mengenal proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Hai teman GC, mungkin sudah dengar ya tentang pelajar Pancasila? Kalau belum, bisa simak video berikut setelah ini. Singkatnya, pelajar Pancasila adalah pelajar Indonesia yang unggul. Unggul dalam artian sebagai seorang pelajar sepanjang hayat, kita tidak hanya membangun kompetensi yang tinggi, tapi juga mengembangkan karakter Pancasila. Dengan pelajar Pancasila, kita bisa bersama mencapai visi Indonesia maju. Nah, sekarang gimana nih caranya supaya kita bisa menjadi seorang pelajar Pancasila? Di kurikulum Merdeka ada banyak aktivitas di sekolah yang ditujukan untuk membentuk sikap belajar Pancasila. Tidak hanya materi belajar di kelas, tapi juga aktivitas ekstrakurikuler dan kokurikuler yang namanya Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila atau P5. Wah, apa ya P5? P5 adalah pembelajaran berbasis proyek yang bertujuan untuk membangun sikap Pancasila. Ada 7 tema P5, yaitu Permulaan Jiwa dan Rakyatnya, Berekayasa dan Berteknologi untuk membangun NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, Gaya Hidup Berkelanjutan, Kearifan Lokal, Kewirausahaan, dan Suara Demokrasi. Khusus untuk SMK, ada 2 tema tambahan, yaitu pekerjaan dan budaya kerja. Dalam setahun, sekolahmu akan memilih paling tidak 2 hingga 3 tema proyek untuk dilaksanakan semua siswa di sekolah. Nah, sekarang apa yang perlu kamu lakukan ketika sedang menjalankan P5? Pertama, kamu kenali dulu nih permasalahan nyata di sekitar kamu yang berkaitan dengan tema yang sudah ditentukan. Misalnya, tema P5 yang diberikan adalah kearifan lokal. Dari pengamatanmu di sekitarmu, ternyata banyak anak di kelasmu yang lebih suka K-pop dan budaya luar lainnya dibandingkan budaya sendiri. Jadi di sini, gurumu akan mengarahkan kamu untuk memahami dulu isunya. Mungkin juga dengan mengundang pembicara dari luar sekolah. Lalu, kamu bisa diskusi dengan teman atau melakukan riset budaya lokal yang pantas dikenal dan dilestarikan generasi muda. Misalnya, alat musik angklung, tari legong, baju batik, cerita timun mas, permainan coba-coba suam, jamu sehat, jajanan putu mayang, atau bahkan sisa masyarakat di Kampung Naga. Supaya kamu bisa mengamati secara langsung, sekolahmu akan mengatur agar kamu dan teman-teman bisa mengunjungi desa tradisional, pasar jajan, usaha kerajinan, dan tari, atau bahkan pusat budaya. Setelah itu, kamu akan diarahkan untuk mewujudkan hasil penemuanmu dalam bentuk karya nyata, seperti kerajinan baju batik, hidangan jajan tradisional, pertunjukan tari, hingga poster dan video bertema tradisional tapi tetap kekinian. Nah, pihak luar seperti orang tua atau masyarakat sekitar akan diundang untuk mengunjungi pameran hasil karyamu. Wah, menarik ya. Membangun rasa cinta pada budaya lokal ternyata bisa dilakukan tanpa perlu terus-menerus duduk menyimak di dalam kelas. Jadi dari contoh tadi, jelas kalau dalam P5, aktivitas belajar dilakukan dalam bentuk proyek dunia nyata yang menyentuh keseharianmu. Lalu kamu sendiri akan banyak belajar aktif dengan melakukan riset, diskusi, kunjungan, dan menciptakan karya nyata. Di akhir, kamu akan menilai pembelajaranmu sendiri, serta menerima umpan balik dari teman-teman, guru, dan pihak luar yang datang mengunjungi pameran hasil karya para siswa. Selama melaksanakan berbagai aktivitas ini, kamu sendiri tentunya akan mengembangkan sikap belajar Pancasila seperti gotong royong ketika kerja kelompok dengan teman, bernalar kritis ketika menganalisis isu, dan menciptakan solusi permasalahan, serta kreatif dan mandiri ketika menciptakan karya proyek. Nah, setelah mendengar semua tadi, apa pendapatmu tentang P5? Yuk share opinimu di kolom komentar. Kejar cita, kejar ilmu, raih cita. Apa itu gaya hidup berkelanjutan? Cara hidup yang bertujuan untuk meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan, fokus pada pengelolaan sumber daya alam secara bijaksana. Contoh, mengurangi menggunakan kembali atau mendaur ulang. Mengapa
menyebabkan polusi. Menjaga kelestarian alam dengan mengurangi sampah dan limbah. Setiap tindakan kecil seperti memanfaatkan barang bekas berdampak besar. Halo semuanya, kembali lagi di channel Halo Edukasi. Sampah plastik merupakan sesuatu yang sudah sangat sering kita jumpai, baik di lingkungan rumah tangga, wilayah perkotaan, dan juga dalam kegiatan industri pabrik yang menghasilkan banyak sekali limbah berupa sampah plastik itu sendiri. Banyaknya limbah dan ataupun juga sampah plastik yang muncul tersebut tentu saja memiliki dampak yang kurang baik untuk lingkungan dan juga kesehatan dari masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, hal tersebut diperlukan suatu manajemen pengelolaan terhadap limbah sampah plastik secara berkala dan intens. Hal ini guna untuk dapat mengurangi potensi dan ataupun juga dampak negatif yang mungkin dapat muncul dari penumpukan sampah plastik itu sendiri. Berikut ini beberapa dampak yang ditimbulkan dari sampah plastik. 1. Banjir. Penumpukan sampah plastik dalam jumlah besar akan memicu terjadinya banjir. Hal ini dikarenakan sulitnya material plastik untuk dapat diuraikan, sehingga penumpukan akibat sampah plastik itu sendiri akan berpotensi menyumbat saluran air yang ada di wilayah tersebut. Dengan tidak lancarnya saluran air dan ataupun kawasan penyerapan air itu sendiri, maka air akan sulit untuk dapat diserap tanah ataupun mengalir secara lancar. Akibatnya air akan menggenang dan terjadi banjir. 2. Sampah plastik tidak mudah terurai. Sampah plastik ternyata sangat sulit untuk dapat dilakukan penguraian terhadap materialnya. Hal ini menyebabkan terjadinya penumpukan dari sampah plastik yang lambat laun akan semakin banyak dan berpotensi untuk dapat menimbulkan dampak dan juga efek negatif yang buruk bagi makhluk hidup itu sendiri. 3. Menimbulkan bau yang tidak sedap. Penumpukan dari sampah tentu saja akan menimbulkan bau yang sangat tidak sedap. Pencemaran udara bahkan dapat diakibatkan dari penumpukan sampah plastik dalam jumlah besar itu sendiri. Bau yang tidak sedap akibat polutan udara tersebut berpotensi menimbulkan penyakit. 4. Memicu terjadinya kebakaran. Bila sampah plastik tidak terkelola dengan baik, maka dapat meningkatkan potensi terjadinya kebakaran. Hal ini dikarenakan material plastik itu sendiri yang sulit terurai dan mudah untuk menyulut kebakaran bila ada api di dekatnya. 5. Menghancurkan ekosistem. Ekosistem merupakan tatanan kesatuan utuh dan menyeluruh yang terjadi antara unsur lingkungan hidup yang saling mempengaruhi. Sampah plastik yang dibiarkan saja dan tidak terurus tentu saja akan sangat berbahaya, tidak hanya bagi makhluk hidup, namun juga terhadap ekosistem. Demikian pembahasan mengenai dampak sampah plastik bagi lingkungan. Semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel Halo Edukasi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Contoh tindakan sederhana mengurangi dampak lingkungan. Mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, menggunakan produk daur ulang, mengolah limbah menjadi barang berguna seperti kerajinan, membuat kebiasaan berhemat energi dan air. Nah, proyek kerajinan hiasan dinding dari sedotan ya. Ibu akan bagi 3 kelompok. Kita buat hiasan dinding dari sedotan bekas yang telah dikumpulkan. Nah, sekarang sudah dibentuk kelompok, menjadi 3 kelompok ya. Kita buat kerajinan dari sedotan. Oke, bagikan dulu sedotannya. Nah,
Abis capek-capek. Nah, untuk presentasi hasil karya kerajinan yang telah dibuat ya. Coba kelompok 1 dari sini ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Oke, siap maju ke depan presentasinya, silakan tunjukkan kepada teman kalian. Yuk, ke depan. Yuk, ke depan yuk. Tunjukkan hasil karyanya. Ya. Sini aku sini. Perwakilannya yang bisa kita lakukan untuk menjalani gaya hidup berkelanjutan. Kesimpulannya ya, setiap tindakan kecil memiliki dampak besar. Dengan memanfaatkan barang bekas, kita berkontribusi untuk lingkungan yang lebih baik. Mari kita terus berinovasi dan berkreasi untuk masa depan yang lebih lanjut.